Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai macam penyebab penyakit dan gejalanya. Nah, untuk anggota kelompoknya itu yang pertama ada Isna Arfiani Roshida, NIM 135200103. Lalu yang kedua ada Anindita Prastiwi, NIM 135200104. Lalu yang ketiga ada Permana Hayati, NIM 135200108. Lalu yang keempat ada saya sendiri, Fiesta Amelia, NIM 135200109. Lalu yang kelima ada Hamdania Rizky Diah, NIM 135200111. Lalu yang terakhir atau yang keenam ada Tamara Alia Dewina, NIM 135200112. Lalu untuk materi yang awal akan dijelaskan oleh teman saya Ita. Oke, yang pertama adalah definisi penyakit tanaman. Penyakit tanaman adalah kondisi di mana sel dan jaringan tanaman tidak berfungsi secara normal, yang ditimbulkan karena gangguan secara terus-menerus oleh agen patogenik atau faktor lingkungan, abiotik, dan akan menghasilkan perkembangan gejala, menurut Agrios tahun 2005. Ilmu penyakit tanaman merupakan bagian dari ilmu perlindungan tanaman yang membahas mengenai semua faktor-faktor yang dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman. Kerusakan yang dimaksud disebabkan oleh aktivitas atau serangan organisme di dalam bagian tubuh tanaman, di luar tubuh, atau di sekitarnya. Yang kedua, ada macam patogen. Patogen yaitu agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya, disebut juga mikroorganisme parasit. Patogen dapat menginfeksi hewan atau tumbuhan multiselular maupun organisme uniselular dari semua kerajaan biologi. Menurut para ahli, patogen digolongkan menjadi dua golongan, yakni biotik dan abiotik. Patogen biotik bersifat menular dan parasitik. Tumbuhan yang terserang patogen biotik disebut dengan penyakit biogenik. Penyakit biogenik artinya penyakit yang disebabkan oleh patogen yang bersifat biotik, parasitik pada tumbuhan, dan dapat menular. Kemampuan patogen menyerang tanaman inang dipengaruhi oleh senjata yang dimiliki oleh patogen. Senjata pada patogen secara umum dibedakan menjadi dua macam, yakni senjata fisik mekanik yang dapat berupa jarum atau stilet, seperti yang dimiliki nematoda, atau berupa austarium yang dimiliki oleh fungi. Kemudian ada senjata biokimia, dapat berupa enzim, toksin, antibiotik, zat pengatur tumbuh atau ZPT, dan senyawa yang berfungsi sebagai racun dan penyumbat. Kemudian ada macam-macam patogen biotik. Yang pertama yaitu jamur atau fungi. Jamur merupakan spesies yang termasuk tumbuhan tak berklorofil serta hidup sebagai parasit dan saprofit. Contohnya fungi patogen yaitu Ficularia, Rhizoctonia, dan Fusarium. Yang kedua yaitu bakteri. Bakteri merupakan mikroorganisme bersel satu atau uniseluler. Contohnya Atumifascien penyebab bengkak akar, dan Erwinia carotophora penyebab busuk basah pada wortel. Yang ketiga yaitu tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi digolongkan menjadi dua, yaitu parasit sebagian atau hemiparasit dan parasit sesungguhnya atau true parasit. Contohnya yaitu Striga asiatica atau gulma setan dan tali putri. Yang keempat ada virus dan viroid. Virus disusun oleh asam nukleat yaitu DNA atau RNA dan selubung protein atau capsid. Sedangkan viroid hanya disusun oleh asam nukleat tanpa capsid. Contoh gejala serangan virus yaitu berupa kerdil seperti tanaman kahat hara, keracunan, dan mutasi. Yang kelima ada nematoda. Nematoda merupakan makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom Animalia. Nematoda patogen bersifat parasit obligat dan memiliki stylit. Berdasarkan posisi cara makannya, nematoda dibedakan menjadi tiga, yaitu ektoparasit, semi-endoparasit, dan endoparasit. Berikut ini contoh-contoh dari patogen biotik, yaitu yang pertama jamur
Ficularia oryzae penyebab penyakit belas pada tanaman padi. Yang kedua ada Erwinia carotophora penyebab busuk basah pada wortel. Yang ketiga virus mosaik mentimun atau cucumber mosaic virus. Yang keempat Stiga asiatica atau gulma setan. Dan yang kelima yaitu penyakit bintil akar disebabkan oleh Meloidogine spp. Kemudian patogen abiotik. Patogen abiotik bersifat tidak menular dan non-parasitik. Patogen ini dapat disebabkan oleh yang pertama defisiensi unsur hara atau nutrisi, keracunan mineral, kelembapan tanah kurang atau berlebihan, suhu terlalu rendah atau tinggi, sinar yang tidak sesuai, kekurangan oksigen, polusi yang misalnya uap asam belerang, reaksi tanah atau pH. Tumbuhan yang terserang patogen abiotik disebut dengan penyakit fisiogenik. Penyakit fisiogenik artinya penyakit yang disebabkan oleh patogen abiotik, non-parasitik, dan infeksius. Contoh penyakit pada patogen abiotik adalah penyakit nekrotis terbakar pada tanaman Theobroma cacao akibat dari defisiensi unsur hara kalium dan paparan sinar matahari berlebih. Yang ketiga yaitu tipe gejala penyakit tanaman. Gejala adalah kelainan atau penyimpangan dari keadaan normal yang ditunjukkan oleh tumbuhan atau tanaman. Gejala penyakit pada tanaman dapat digolongkan dalam beberapa macam, antara lain yang pertama yaitu berdasarkan sifat gejala yang timbul. Dibagi menjadi dua, yaitu gejala lokal atau local symptoms dan gejala sistemik atau systemic symptoms. Untuk gejala lokal, merupakan gejala yang timbul hanya terbatas pada bagian-bagian tanaman tertentu saja, biasanya dalam bentuk bercak atau kanker. Sementara itu, gejala sistemik adalah gejala yang timbul disebabkan oleh penyakit yang menyerang seluruh bagian tanaman. Contohnya adalah virus mosaik, belang, maupun layu. Tipe kedua yaitu berdasarkan pengaruh langsung dan tidak langsung. Dibagi menjadi dua, yaitu gejala primer dan gejala sekunder. Gejala primer yaitu gejala yang timbul langsung di bagian tanaman tempat terinfeksi. Lalu gejala sekunder adalah gejala yang timbul pada jaringan yang tidak diserang, di mana timbul secara tidak langsung akibat adanya patogen atau penyebab penyakit di dalam tanaman. Yang ketiga yaitu berdasarkan ukuran gejala. Ada gejala mikroskopis, merupakan gejala suatu penyakit hanya dapat dilihat bila menggunakan alat pembesar atau mikroskop, dan gejala makroskopis merupakan gejala suatu penyakit yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya yang keempat yaitu berdasarkan morfologis dan anatomis. Dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada hiperplasia. Hiperplasia adalah pertumbuhan luar biasa oleh perpanjangan atau pembesaran sel-sel, dinamakan juga hipertrofi. Gejala-gejala hiperplasia ini yaitu keriting, kudis, intumescensi, tumefeksi, fasikulasi, dan proliferasi. Yang kedua yaitu hipoplasia. Hipoplasia ini merupakan pertumbuhan regresif dengan ukuran sel-sel atau ukurannya tidak dapat mencapai ukuran normal atau kerdil. Gejala-gejala hipoplasia ini antara lain kerdil, klorosis, etiolasi, dan pemusaran. Yang ketiga yaitu nekrosis. Nekrosis yaitu matinya jaringan baik pada kulit kayu maupun daun yang disebabkan oleh patogen. Gejala-gejala nekrotis diantaranya ada blight, terbakar, blast, busuk kering, dan busuk basah. Berikut adalah contoh-contoh gejala tersebut. Yang pertama ada gejala hipoplasia pada daun tanaman jarak bali. Yang kedua ada gejala nekrosis pada daun tanaman kedelai. Dan yang terakhir ada gejala hiperplastis pada akar suatu tanaman. Selanjutnya yaitu penyakit pada tanaman kopi. Yang pertama yaitu ada karat daun. Nah, penyakit ini disebabkan oleh jamur Hemileia vastatrix. Gejala penyakit ini ditandai dengan adanya bercak kuning hingga jingga
seperti serbuk atau powder pada permukaan atas dan bawah daun. Lalu yang kedua ada penyakit bercak daun. Nah, penyakit ini disebabkan oleh Cercospora coveicola yang disebut juga brown eye spot. Gejala serangan pada daun terdapat bercak-bercak bulat, coklat kemerahan atau coklat tua, berbatas jelas dan konsentris. Lalu penyakit yang ketiga yaitu ada jamur upas. Penyakit ini disebabkan oleh Upasia salmonicolor atau dikenal juga dengan nama Corticium salmonicolor. Gejala awal jamur ini membentuk stadium sarang laba-laba berupa lapisan hifa tipis berwarna putih. Kemudian berkembang menjadi berbentuk seperti gumpalan-gumpalan. Gejala penyakit yang selanjutnya yaitu ada mati pucuk. Gejala penyakit ini adalah mati ujung batang, cabang, atau ranting yang disertai dengan menguning dan gugurnya daun yang sakit. Kemudian yang selanjutnya ada penyakit rebah batang. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Rhizoctonia solani. Gejala yang terjadi yaitu pada pangkal batang yang sakit mula-mula terjadi memar, kemudian busuk, dan akhirnya mengering hingga batang tampak berlekuk. Kemudian yang terakhir ada kanker belah. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Armillaria sp. Gejala serangan ditandai dengan daun-daun mengering, layu, dan akhirnya gugur, serta cabang-cabang mati. Gejala lanjut terdapat celah-celah memanjang pada pangkal batang dan akar tunggang, dan sebagian besar dari akar-akar membusuk dan mati. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dapat menuliskannya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.